Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa untuk pembelajaran geografi bab 2, yaitu pemetaan penginderaan jauh dan SIG. Pada bab 2 ini, kita akan ada 3 subbab, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, pengenderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Tentu anak-anak sering melihat peta yang ada di handphone kalian. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana membaca peta yang baik dan bagaimana mengetahui peta itu dibuat. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian peta dulu. Pengertian peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Nah, menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Ini ada kata-kata benda-benda angkasa, itu berarti peta tidak hanya di permukaan bumi, tapi juga memetakan benda angkasa seperti rasi bintang atau planet, kedudukan planet pada suatu tertentu. Lalu menurut para ahli, menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Yang kedua, menurut Erwin Rice, gambaran konvensional penampakan muka bumi yang diperkecil seperti penampakan aslinya bila dilihat vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar sehingga serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Lalu menurut Surjo Sumarmo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Ini kata-kata kadar itu arti lama ya. Nah, dari beberapa pengertian peta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, peta merupakan gambaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Apa itu sistem proyeksi? Nanti kita akan jelaskan di bab selanjutnya atau subbab selanjutnya. 3 hal penting terkait dengan peta. Yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema atau judul peta. Kita di sini ada peta Wales, yaitu negara Wales pada saat kuno ya. Zaman kuno ini ada penampakan yang dianggap penting, itu seperti kota-kota pada waktu itu sesuai dengan judulnya, in the Roman era. Jadi di sini ada peta, ada skala. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Seperti yang Bapak bilang tadi, dari bumi yang bersifat atau berbentuk bulat dipindah ke bidang datar menggunakan sistem proyeksi. Apa itu proyeksi? Nanti kita akan jelaskan di subbab berikutnya. Ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Kata kuncinya skala. Skala ini fungsinya untuk mengetahui besar di peta dibandingkan dengan besar sebenarnya. Skala ya, ini 0 sampai 100 km berapa sentimeter di peta. Begitu. Ini ada jenis-jenis peta. Menurut isinya, ada peta umum, yaitu menggunakan atau menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Dari peta umum ini ada beberapa jenis peta, yaitu peta korografi, peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Jadi semuanya digambarkan. Yang kedua ada peta topografi, peta yang menampilkan relief atau permukaan bumi. Relief ditandai dengan apa? Ini perbedaan warna. Semakin gelap, dia semakin tinggi atau reliefnya kasar.
Jadi semakin hijau muda, mungkin hijau semakin hijau ini ditandai penampakan vegetasi atau hutan. Lalu ada peta dunia. Peta umum dengan skala sangat kecil dengan cakupan wilayah sangat luas. Ini peta dunia namanya. Yang berikutnya jenis-jenis peta, ada peta tematik. Kalau tadi umum, sekarang tematik atau khusus. Menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara khusus. Contohnya, peta kepadatan penduduk. Ini ada contoh kepadatan penduduk Provinsi Bali. Yang digambarkan dengan warna lebih gelap, berarti mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi atau lebih banyak penduduknya. Yang digambarkan dengan warna lebih muda, berarti kepadatan penduduknya lebih kecil atau lebih sedikit penduduknya. Lalu ada peta potensi bencana. Ini contohnya potensi bencana di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ada gunung api, gunung Merapi. Peta rawan bencananya ditandai dengan warna merah atau pink. Jadi di sini rawan bencana gunung api. Itu tadi contoh peta khusus. Lalu berdasarkan skala. Berdasarkan skala ada yang pertama peta kadaster. Skalanya sangat besar, 1:100 sampai 1:5000. Contoh peta sertifikat atau peta kelurahan. Ini kalau anak-anak melihat sertifikat tanah orang tua atau peta kelurahan, itu termasuk peta kadaster di sini. Jadi sangat besar yang ditambahkan. Ada rumah tetangga, ada rumah komplek atau satu desa. Yang kedua, peta skala besar. Memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya peta kabupaten. Ini dia, peta kabupaten. Jadi contoh kota kabupaten Bangli di sini ada 4 kecamatan. 4 kecamatan digambarkan dengan perbedaan warna. Lalu berikutnya ada peta skala sedang, memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contoh peta provinsi kecil, untuk peta pulau yang kecil wilayahnya. Ini peta provinsi DKI Jakarta ya, termasuk skala sedang. Yang keempat, peta skala kecil, memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Contohnya peta pulau atau peta negara. Pulau Jawa misalnya, dia punya skala 1:500 sampai 1:1.000.000. Nah, ini peta skala geografis. Skalanya di atas 1 juta. Contohnya peta benua Asia, atau ini Asia Tenggara ya. Atau peta dunia, dia skalanya sangat-sangat kecil. Lalu yang ketiga, peta berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada peta stasioner, peta yang datanya relatif tetap atau stabil. Contohnya peta jalur pergunungan, peta geologi atau struktur batuan. Nah, ini bisa anak-anak lihat. Jalur pegunungan Ring of Fire digolongkan menjadi peta stasioner karena datanya relatif tetap atau stabil, tidak berubah-ubah. Loh Pak, kalau jalur pegunungan atau lempeng kan bergerak terus. Iya benar, kalau lempeng itu selalu bergerak. Tapi kan pergerakannya hitungan senti per tahun gitu. Misalnya pergerakan 10 senti per tahun atau di bawah 10 senti per tahun. Jadi tidak banyak berpengaruh terhadap pemetaan. Mau 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun tidak banyak berubah. Itulah yang dimaksud stasioner. Lalu yang kedua ada peta dinamis. Peta yang datanya relatif sering berubah. Contoh, peta persebaran penduduk atau peta jaringan jalan. Di sini Bapak ada contoh peta jaringan jalan di Pulau Bali. Jadi dia datanya relatif sering berubah.
Misalnya beberapa tahun lagi akan dibangun jalan tol di Bali, di Gilimanuk sampai Mengwi akan dibangun jalan tol. Nah, ini nanti petanya berubah beberapa tahun lagi, begitu maksudnya ya. Atau peta persebaran penduduk, misalnya di Bali, di daerah Badung tadi terlalu padat, lalu ada urbanisasi ke Jakarta. Nanti otomatis di daerah Bandung nanti datanya berubah karena perpindahan penduduk tadi. Yang keempat, peta berdasarkan bentuk. Yang pertama ada peta timbul, adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Warna dan permukaannya mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Ini contohnya peta timbul ya. Jadi bentuknya seperti aslinya dan diberi warna sesuai penampakan aslinya. Lalu ada peta digital, adalah peta yang tersimpan dan ditayangkan melalui layar monitor komputer, HP, atau alat lain dengan menggunakan aplikasi atau software tertentu. Nah, ini yang sering kalian pegang di genggaman kalian pasti ada peta ya, karena sekarang minimal ada Google Maps, bisa melihat peta kapanpun dimanapun selama ada sinyal. Lalu ada peta datar, adalah peta yang dibuat pada bidang datar seperti kertas, kain, kanvas, atau triplek. Peta yang kita lihat sehari-hari ya, peta datar. Berikutnya ada fungsi peta. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Misalnya, anak-anak ingin melihat posisi Surabaya terhadap Semarang. Nah, ini bisa ketemu. Surabaya itu berada di timurnya, Semarang itu berada sebelah baratnya Surabaya, atau sebaliknya. Lalu memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Bentuk-bentuknya permukaan bumi, misalnya di Gunung Bromo posisinya di mana, daerah Malang, atau Gunung Merapi yang tadi posisinya daerah Yogyakarta. Memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Bisa dilihat nanti ukuran atau luas Pulau Madura terhadap Pulau Jawa atau terhadap Pulau Bali di sini. Atau jaraknya antara Jakarta Bali sepanjang apa, melewati kota mana saja. Berikutnya menyajikan informasi dalam konteks keruangan, ya informasi-informasi yang di sini bisa kita serap. Lalu menyajikan data potensi suatu daerah, misalnya di sini ada danau, nanti potensi perikanan, ada gunung, potensi pertanian, atau potensi pariwisata. Lalu yang terakhir membantu pekerjaan, konstruksi jalan, navigasi, perencanaan. Jelas ya, nanti perencanaan pembangunan suatu negara kalau tidak melihat peta, nanti perencanaannya bisa tidak bagus atau kacau. Tadi tujuan peta, membantu suatu pekerjaan, analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, dan komunikasi informasi ruang. Sini komponen-komponen peta. Kita bisa melihat nanti komponennya ada beberapa. Yang pertama judul peta, terletak di atas, nanti garis tepi, border, terus ada orientasi, ada skala, ada legenda atau keterangan, lalu ada selanjutnya koordinat, lalu simbol, lettering, nanti kita lihat di contohnya, warna peta, dan sumber data tahun pembuatan. Ini dia, kita bisa melihat. Yang pertama judul biasanya di atas atau di tempat kosong di dalam peta. Lalu ada legenda atau keterangan menjelaskan kenapa dia ditandai dengan simbol-simbol. Nah, ini simbol peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak di sebenarnya di lapangan. Terus ada orientasi, menunjukkan arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Minimal ada U, atau utara, atau north. Itu minimal orientasi. Lebih bagus lagi kalau lengkap seperti ini.
Terus ada sumber peta ini menunjukkan keakuratan data yang diambil untuk membuat peta. Harus jelas ya sumbernya. Terus ada lettering. Lettering itu penulisan, perbedaan penulisan di dalam peta untuk membuat perbedaan penggambaran. Misalnya ini Kabupaten Purbalingga ditulis tebal dan kapital. Nanti ada tulisan Kecamatan Kembaran ditulis kapital tapi tidak tebal. Terus ada tulisan desa ditulis lebih kecil, begitu lettering. Ada warna ini menunjukkan perbedaan penampakan di dalam peta. Nanti kalau warna biru misalnya, itu ada perairan. Warna hijau ada kebun atau hutan. Lalu yang terakhir ada garis tepi. Garis tepi biasanya ada 2 lapis ya, di sini tipis dan tebal, tapi belum ditunjukkan di contoh ini. Dan garis tepi nanti ada tulisan lintang bujurnya, ada angkanya biasanya di sini, tapi ini tidak ada tulisannya. Berikutnya, keterampilan membuat peta. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, pengumpulan data. 2 jenis data yang digunakan. Yang pertama, data primer. Ada data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. Jadi kalian misalnya mau mengambil data primer harus datang ke tempatnya langsung. Terus mengeplot itu mengambil posisi lintang bujurnya di tempat itu langsung, dicocokkan dengan GPS. Lalu ada data sekunder, data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Data sekunder ini contohnya apa? Berkaitan dengan data yang susah kita dapatkan kalau kita langsung. Misalnya data kepadatan penduduk atau jumlah penduduk di Provinsi Bali tadi sebagai contoh. Kita nggak mungkin menghitung satu persatu jumlah penduduk di suatu kawasan, tapi kita bisa melihat atau mengambil data di BPS, Badan Pusat Statistik, berapa jumlah penduduk per kecamatan misalnya. Itu yang dimaksud data sekunder, observasi tidak langsung. Lalu ada tahap pemetaan, dapat dikerjakan secara manual dan digital. Manual itu menggunakan kertas, kalkir, alat tulis, jangka. Lalu ada digital, menggunakan komputer dan perangkat lunak yang sudah diinstal software tertentu untuk membuat peta. Berikutnya ada penyajian peta, itu menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta. Ya, tentu saja ini harus datanya dikumpulin dulu, lalu dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Yang berikutnya, penyajian dalam bentuk grafis. Setelah tadi mengalami pencocokan di lapangan, dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Sudah tentu setelah disajikan bentuk grafis, bentuk petanya harus jelas, harus indah karena agar pembaca mudah memahami peta yang dimaksud. Ya, berikutnya persyaratan peta. Ini ada 3 ya persyaratan peta. Confirm artinya bentuk peta yang digambarkan harus sebangun atau sesuai dengan wilayah aslinya. Sesuai, jadi harus sesuai, sebangun. Equidistance antara artinya ketika jarak pada peta dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Ya, seperti tadi jarak antara Surabaya dengan Bangli itu setelah diukur dengan skala jaraknya sesuai dengan aslinya. Ekuivalen artinya luas bidang yang digambar pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan dengan skala hasilnya sama dengan luas sesungguhnya. Berarti ini luas yang digambarkan sesuai ya setelah dikalikan skala. Luas Pulau Jawa nanti dikalikan skala ketemu berapa, berarti itu harus sesuai dengan penampakan aslinya. Demikian subbab yang pertama, dasar-dasar pemetaan. Bapak akhiri, sampai jumpa lagi di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.
Terima kasih.